pas Milan juga kita ada lomba-lomba biasanya, lomba antar SMP. Jadi karena kita ini SMA, di sini adik-adiknya menjadi panitia, ibaratnya di pemerintahan kelurahan dari sektor kelurahan bisa berkolaborasi dengan sekolah. Dan anak-anak nanti hari ini berarti penyuluhannya anti narkoba, mohon didengarkan dari bapak-bapak yang ada di depan sini, dan nanti tolong ditularkan kembali ya kepada teman-temannya. Dan jangan lupa didokumentasi dari anak-anak BES ya, nanti dibikin story-nya juga. Kalau kelurahan ada Instagramnya, ada Instagramnya. Mungkin nanti kita saling follow juga Instagramnya biar bisa tahu info kegiatan kelurahan ya. Jadi kita tahu, oh ternyata kelurahan ada kegiatan apa aja nih, biar kita sebagai warga di sekitar kelurahan bisa memahami. Mungkin itu aja sambutan dari saya, Pak, dan semoga kegiatan ini bisa berjalan lancar dan kedepannya kita bisa berkontribusi bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Febrian dari SPD untuk sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Bapak Haji Dede Firmansyah MSI kepada Bapak Haji Dede Firmansyah MSI, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Kayaknya belum sarapan. Tolong Pak Kowi dibagiin snacknya. Minta tolong siswanya itu dibagi. Kita jauh-jauh dari kelurahan bawa snack. Kayaknya hawa-hawanya kayak belum sarapan. Dibagi aja. Ini biar jawab salamnya rada semangat. Ya, Pak, sambil berjalan ya. Atau saya bawa 50 paket. Kurang ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Shallallahu wasallam ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kalau bisa disambri, oleh sejati lalu datang dari sana berkoli apapun. Yang saya hormati pembina OSIS, pembina BES, pembina BES Pak Febri. Yang saya hormati ada rekan saya Pak MP, Trantip. Mantri polisi, jadi kasih traktir di Kelurahan Setiasi, namanya Pak Yudi Taridi. Pak baru saja berhubungan dengan salah satunya kegiatan ini, gitu ya. Yang pertama, tanda-tanda bersyukur, bahwasanya masih diberikan nikmat sehat, sehingga bisa berkumpul, alhamdulillah bisa bersilaturahim, bisa bertatap muka dengan adik-adik semuanya. Kelas 11-12 ya? Yang kelas 11 ngacut juga. Kelas 11 kelas 12 sisanya di kelas 12 bentar lagi mau lulus. Lulus kemana? Udah tahu? PTN. Apa sih PTN? Alhamdulillah saya doakan semuanya bisa lulus. Amin. PTN yang terbaik. Amin. Khususnya di kita. Yang pertama, mohon izin saya berdiri. Yang pertama, kami atas nama pemerintah Kelurahan Setiasi ucapkan terima kasih banyak atas waktunya dari sekolah menengah atas Sudirman. Salam juga Pak buat kepala sekolah. Terima kasih banyak sudah bisa menerima kami dari pemerintah kelurahan. Mohon izin kalian berkenalan. Sudah kenal sama saya? Belum? Sudah kenal belum? Ini mayoritas tinggalnya di mana? Puri, ada Puri, Setiasi itu. Yang di luar Setiasi ada nggak? Coba di mana?
Harapan Jaya, oh ya, ini pejuang, tapi masih dekat ya, masih tetanggaan dari Inspirasi. Mungkin adik-adiknya kenal, tapi bapak ibu adik-adik mungkin kenal dengan saya, karena saya menjabat dari 2019. Cuma kesini ya baru sekali 2 kali sini. Bagi secara kami kita ingin meningkatkan kerjasama khusus antara pemerintah kelurahan dan lintas sektornya. Salah satu sekolah-sekolah ini dengan kita membawa kegiatan-kegiatan yang memang bisa masuk ya kepada sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kelurahan Setiasi. Salah satunya yaitu kegiatan kampanye generasi muda anti narkoba. Ya. Jadi pertama kami ucapkan terima kasih kepada SMA Islam Negeri Sudirman ini, dan salam hangat Pak buat kepala sekolah yang sudah menerima kami, dan mudah-mudahan sinergi ini terus berjalan ya. Karena nanti kita juga ke depan ada program-program. Hari ini juga kita jalan bareng nih Pak, kita ke SD juga naik anti bullying terhadap anak-anak. Nah, itu kita menyasar ke sekolah-sekolah dasar ya, di wilayah Kelurahan Setiasi. Ya tentunya harapan saya ya, dengan ada kolaborasi ini semakin meningkatkan khususnya pengetahuan ya, dari adik-adik semuanya, bahwa kelurahan ini ternyata tidak selalu membahas tentang pemerintahan ya, ataupun ke kelurahan biasanya ngapain? Bikin KTP. Nah, apa lagi coba? Akte kelahiran. Nah, apa lagi? Kelurahan ngapain sih? Apa? Melahirkan, iya, ada butuh SKTM-nya, ya, lurah yang neken, ya. Apa lagi? Sebagai puskesmas. Pernikahan, benar. Kalau nikah harus ada pengantar dari kelurahan, apalagi menikahnya yang keluar daerah, gitu. Apalagi kematian, betul. Kelahiran, kematian, sakit, ya. Terus KTP, ya. Terus lagi KK, ya. SKCK, melamar kerja, banyak. Ternyata baru tahu nggak? Kok di kelurahan ternyata ada nih kampanye, baru tahu nggak? Baru tahu nih, ya, baru tahu nih adik-adik ya ternyata ya. Jadi kita pun selain ke pemerintahan, kita juga mengarah ya, ke ya ini kampanye anti narkoba dan kegiatan-kegiatan yang memang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ya. Salah satunya kita juga posyandu. Ya, tentunya sekarang kita lagi giat-giatnya kita ke sekolah ya, tentang kampanye itu. Nanti sedikit banyak disampaikan oleh Pak RP. Jadi di sini saya membuka saja acara ini, dan saya juga mendoakan mudah-mudahan adik-adik semuanya ilmunya semakin meningkat, semakin nambah, dan cita-citanya mudah-mudahan dikabul oleh Allah. Yang tadi itu udah ke PTN aja ya, mungkin dari sekolah juga sudah kerjasama ya dengan perguruan tinggi negeri yang memang itu nanti menjadi keunggulan dari sekolah SMA Sudirman ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak ya, atas kehadiran adik-adik semuanya, sambil dimakan aja kalau kasih dimakan. Dan juga itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Dede Firmansyah SPM MSI atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya, mungkin untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kita beralih kepada materi yang akan disampaikan oleh Bapak Yudi Taryudi. Kepada Bapak Yudi Taryudi, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan
nikmat kepada kita semua. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, panjang umur, sehingga kita bisa bersilaturahim di acara pada siang hari ini, yaitu dalam rangka kampanye generasi muda anti narkoba. Yang pasti sholawat serta salam marilah kita panjatkan ke hadirat ilahi Rabbi. Sholawat serta salam kita panjatkan ke hadirat ilahi Rabbi. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, tadi sudah disebutkannya, biar generasi muda kita bisa maju mundurnya negara kita tergantung dari generasi mudanya gitu. Yang pasti saya perkenalkan, nama saya Yudi Taryudi dari Kasih Trantip, Kelurahan Setiasih, Trantip, ketentraman dan ketertiban, seperti itu. Kalau di kecamatan ada MP, Mantri Polisi. Kalau di kabupatennya Satpol PP. Ya, Satpol PP, Satuan Polisi Pamong Praja, seperti itu. Jadi emang kebetulan saya di sini tugas sekitar 2 tahunan lah, baru 2 tahunan di Trantip, ketentraman dan ketertiban. Kebetulan saya juga ada di belakang saya, itu staf saya, Bang Abdul Khoimana. Biasa Pak Yudi kalau ada kegiatan patroli wilayah, kalau ada yang nongkrong-nongkrong nih adik-adik, ya kan, pasti ditegur, pasti ditanya, jangan sampai larut malam. Itu kita menyambung ke acara kita, yaitu anti narkoba ya. Apa itu narkoba? Narkoba itu zat adiktif yang bisa mengganggu, merusak, baik itu fisik maupun mental. Ya, makanya nih adik-adik, teman-teman kita nih semua, kalau ada rekan-rekan yang kelihatan ciri-cirinya lah ya, kelihatan lusuh, ya, malas, itu perlu dilihat nih. Lusuh, malas itu perlu ditegur tuh, suka begadang, hati-hati. Ya kan? Jangan begitu. Ya, seperti itu yang mudah-mudahan di sini enggak. Yang pasti saya sama Pak Yudi juga dulu sekolah juga. Di sini udah ada yang ngerokok pasti nih cowok-cowok. Hati-hati, itu awal masuknya narkoba. Ya, narkoba golongan 1, golongan 2, golongan 3, itu hati-hati deh. Ya kan? Seperti itu. Jadi badan tuh, ya mohon maaf kalau udah kena narkoba, amit-amit. Pak Yudi sama muda begini, Pak Yudi tinggal pernah di Jakarta, ya. Pak Yudi dulu tinggal di Tasik, sekolah di Tasik, SMA 4 Tasik. Sama pergaulan Pak Lurah, iya Pak Pembina, sama pergaulan begini, luar biasa. Itulah pergaulan pertama. Kunci pertama lingkungan di rumah itu paling dominan. Lingkungan di rumah paling dominan. Lingkungan sekolah, yang bahasanya kan ada ya, kalau kita gaul sama tukang parfum pasti wangi. Itu hati-hati, makanya adik-adik kalau milih teman harus hati-hati, jangan sampai salah gaul. Itu kita gaul sama ustadz, insya Allah sedikit besarnya tahu mana yang baik, mana yang buruk. Seperti itu. Jadi Pak Yudi dulu tinggal di Tasik, kuliah beres ke Bandung, langsung ke Jakarta kerja. Terus saya tinggal di Jakarta Pak Udah. Jadi pagi-pagi habis subuh saya naik 906 turun Pulau Gadung. Dari Pulau Gadung saya naik ke 01 ke Bekasi, Pemda tuh yang dekat stasiun. Dulu masih kabupaten, tahun 95 nih.
adik-adik tahun 95 itu selama beberapa mungkin setengah tahun kali ternyata merasa capek juga. Pak Yudi ke Bekasi, nyarilah rumah-rumah gitu di Bekasi. Akhirnya itu pergaulan di Jakarta luar biasa, lebih parah. Mohon maaf, yang namanya narkoba itu ganja, heroin, puto, luar biasa. Pak Yudi sampai itulah, makanya hati-hati, lingkungan terutama. Makanya Pak Yudi nggak sanggupnya di situ, khawatir kita ke bawah. Makanya pertama lingkungan, baik itu lingkungan di rumah atau di lingkungan di sekolah. Mohon maaf nih bapak-bapak ya adik-adik, itu yang namanya puto itu setahun itu teman-teman pada meninggal seperti itu. Soalnya mohon maaf itu masuk golongan narkoba pertama, luar biasa seperti itu. Ya makanya negara kita pengen maju, masa adik-adik begini pada narkoba, ngeri. Sekarang tuh negara kita negara global nih, dunia luar biasa persaingannya. Baru lama ini contohlah kayak ya Thailand, Kamboja perang, betul nggak? Coba kalau misalkan kita adik-adik pada loyo, betulan diajak iya wajib militer, waduh, udah senjatanya paling tembakannya dor begitu. Tapi mudah-mudahan lah kita doakan ASEAN nih ya di negara kita, mudah-mudahan lah kita solid lah di ASEAN. Ini nih Prabowo lagi siaga satu Pak Prabowo ini, yaitu di mana-mana pasti masalah sengketa lahan itu ya, seperti Ukraina sama Rusia, betul ya, Israel sama Palestina, gitulah banyak intinya dari sengketa lahan, sengketa tanah seperti itu. Jadi anak-anak muda harus fit, harus mental spiritualnya harus mantap seperti itu. Oke, jadi yang pasti untuk masalah narkoba ini harus kita faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal internalnya apa? Mohon maaf pemuda, dari bapak ibunya, ya orang tuanya seperti apa. Jadi anaknya broken home, larilah ke tempat yang tidak benar, itulah kena. Nah seperti itu, makanya kalau bisa adik-adik ada yang teman bicarakan, buat dia-dianya juga, buat kita semua bicarakan itu tidak baik. Kalau bisa ajaklah ke tempat gaul yang benar seperti itu. Internalnya, kalau eksternalnya ya itu tadi di dalam udah pak benar, sekalinya lari keluar tidak benar juga seperti itu. Akhirnya ya hancur pribadi dia, baik itu mental sama fisiknya. Yang dibilang narkoba golongan 1 yaitu tadi ada ganja, itu tuh anak-anak tuh yang perokok tuh hati-hati, ganja ya, heroin, foto seperti itu tuh golongan 1. Kalau golongan 1 emang ada juga yang dipakai cuma buat perobatan ya, buat operasi, buat segala macam seperti itu. Ada juga yang golongan 2-nya itu ya, golongan 2 itu khusus buat kedokteran lah, kayak macam apa pentasimin buat kedokteran lah. Intinya itu ada golongan 2, golongan 3, itu semua buat kedokteran. Cuma golongan 1 yang parah kadang-kadang disalahgunakan buat anak-anak muda kita seperti itu. Jadi yang pasti kunci pertama anak-anak muda Pak Lurah dari rokok, Pak Lurah dari perokok.
dari perokok ini biasanya nyobain, ya kan, dikit nyobain namanya lah. Mohon maaf, kadang-kadang ya ditawarin, dipaksa-paksa gitu Pak Lurah, dipaksa-paksa dari rokok. Makanya hati-hati nih yang anak-anak yang sudah merokok, gaulnya jangan terlalu. Biasanya nongkrong-nongkrong sering begadang, akhirnya deh orang yang udah kena narkoba kadang-kadang ya itu tadi berani melakukan kriminalitas, berani udah narkoba kadang-kadang ya itu tadi, mohon maaf Pak Lurah, otaknya udah koslet seperti itu. Yang pasti ya itu tadi, buat kebaikan kita semua haruslah saling memperingati, baik itu teman cowoknya, teman ceweknya harus bisa lah, adik-adik apalagi yang mau lulus nih, besok mau PTN ya. Nah itu hati-hati, ada yang ke Jogja ya, ada yang ke Bandung, hati-hati pergaulan. Ya selamat datang Pak Haji. Waalaikumsalam. Ya. Ya dilanjut ya, jadi itu pergaulan kita ya itu tadi tuh, mau di Jogja, di Bandung gitu, hati-hati. Ya kan mungkin daerah Jakarta masih deket lah, ruang lingkupnya di Jabodetabek seperti itu. Yang pasti orang tua kita kenapa keras mendidik kita? Kadang-kadang dia sama Pak ini juga dulu pernah seperti adik-adik, bahwa ada itu gimana sama orang tua. Wah mau boleh begadang, mau boleh ini, mau boleh itu tujuan orang tua itu biar anaknya sukses. Ingat deh, jangan melawan lah. Yang pasti Pak Yudi bisa begini, doa orang tua. Makanya sama orang tua kita harus santun, harus baik. Tapi kalau udah kena narkoba, orang tua juga dilawan. Hati-hati tuh. Udah kena narkoba kan tadi ada ciri-cirinya tuh. Berani kriminalitas, malas, jorok, ya. Penampilan amburadul seperti itu. Itu kalau udah kena narkoba, penampilan amburadul. Makanya teman-teman di sini kalau ada yang tahu, ya temennya itu kok kelihatan ini anak negara, perlu diperingati, diajak gaul mana yang rekan-rekannya, dan rekan-rekan sebaya mereka, teman SMA-nya dulu diajak lah, yang tidak narkoba mudah-mudahan berubah. Itu ininya lah antisipasi. Jangan sekali-kali itu tadi sama orang tua tuh kita galak, kita sombong. Doa orang tua tuh lebih mustajab loh, gitu. Nggak boleh. Dari ibu-ibu, dari adik-adik, ya baik itu perempuan, baik itu laki-laki, kita harus satu, kita harus patuh sama orang tua. Doa orang tua itu lebih mustajab. Tapi orang yang udah kena narkoba pasti udah kena didengar, bawaannya pasti ngajak berantem terus orang tua. Makanya itulah Masya Allah, ngeri. Ya pasti itu adik-adik, ya kita harus narkoba harus dijauhin lah, ya harus dijauhin seperti itu. Mungkin yang pasti itu kali ya pembuka dari saya, paparan dari saya. Kalau misalkan ada pertanyaan boleh, kalau bisa Pak Yudi jawab, saya jawab. Mungkin itu aja, kurang lebihnya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Gisa Fisya dari kelas 12-2. Jadi pertanyaan yang aku ingin tanyakan itu, yang pertama aku nanya tadi, kita artinya aku dengar sempat ngebahas golongan-golongan narkoba. Nah terus aku jadi bertanya, tingkatan narkoba paling parah itu di golongan 1 atau
kedua juga aku penasaran kira-kira dari pihak kelurahan itu proker yang pertama itu ada apa aja, dan kira-kira yang udah terlaksana dan yang akan terlaksana yang mendatang, yang acara yang mau datang dalam waktu dekat itu apa? Nah, seperti itu. Terima kasih. Yang pasti untuk masalah narkoba dulu ya. Untuk masalah narkoba betul ada tiga golongan. Golongan pertama yaitu tadi ganja, ya heroin, terus kuto, tembakau, gorila, itu golongan pertama. Kalau golongan kedua yaitu metason, sebentar. Yang pasti golongan kedua itu khusus buat kedokteran. Golongan kedua kayak bisa morfin masuk itu golongan kedua. Apa ya, Rafidol apa tuh? Ya itu golongan kedua. Kalau golongan ketiga pure buat kedokteran, nggak bisa ke yang lain. Morfin terutama itu buat kedokteran, itu golongan ketiga. Morfin untuk kedokteran, jadi untuk ituin rasa sakit, operasi seperti itu Pak. Golongan ketiga. Kalau metamin apa gitu, iya golongan kedua itu. Kalau golongan ketiga itu morfin khusus, jadi untuk perawat operasi. Jadi dari si objek itu dia tidak merasa sakit. Mungkin adik-adik pernah lihat di medsos kayak macam perang ya, itu mereka pasti tentara pada bawa morfin. Jadi dia tidak merasa rasa sakit, baik yang sedang ditembak gitu ya, ketembak pasti dia langsung dikasih morfin. Nah itu seperti itu contohnya. Jadi emang betul ada tiga golongan. Pertama emang itu yang benar-benar luar biasa buat generasi muda. Yang kedua buat golongan kedua ya buat kedokteran juga. Yang golongan ketiga khusus buat kedokteran, pure buat kedokteran. Macamnya sih banyak lah, yang pasti morfin terutama itu. Terus mengenai kegiatan di kelurahan, untuk saat ini ada beberapa personil, beberapa staf kasih ya, ada yang ke sekolah dasar dibagi juga. Kemudian saya kebetulan sama Pak Lurah. Nah untuk kedepannya insya Allah lah mungkin kegiatan ini biar berkesinambungan gitu Pak Haji. Yang pasti mungkin untuk pertanyaan yang dari si Ade ini mungkin bisa Pak Lurah menambahkan. Oke gitu, monggo Pak Lurah. Ya, terima kasih. Ada Kesia ya. Tepuk tangan dulu dong. Jadi saya ketika mendengar pertanyaan itu pasti langsung terlihat bobot kualitas dirinya. Perkenalkan, nama saya Desta Gasani Maesworo dari kelas 11-1. Saya ingin bertanya, kenapa narkoba itu bisa tersebar luas? Dan juga satu lagi pertanyaan, kan tadi Bapak bilang rokok itu awal mula penyebab kecanduan narkoba. Itu hubungannya kenapa kok rokok bisa menjadi awal mula dari kecanduan narkoba seperti itu? Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi yang pasti gini ya, tadi Pak Yudi bilang awal mula narkoba, mohon maaf, zamannya Pak Yudi waktu dulu itu yang heboh, yang yang gencar tuh di ganja. Pak Yudi perhatiin, di ganja itu kan ganja awalnya rokok, isap. Makanya hati-hati saat Pak Yudi tadi bilang, di sini udah ada yang merokok nggak, hati-hati, gaulnya jangan kebablasan, gitu. Seperti itu. Kenapa? Dari rokok bisa mempengaruhi, yaitu tadi awal narkoba biasa yaitu rokok pasti dicoba, apalagi punya temannya yang iseng. Kita iseng itu, kita kasih dalamnya ganja. Ada yang seperti itu. Tahu-tahu dia menikmati. Akhirnya dicoba lah menanya, tadi apaan sih? Gua langganan dong, gitu. Boleh dong langganan, gua kasih.
nggak separah kayak sekarang Pak. Kalau sekarang ganja tuh udah golongan 1 Pak, tetap malahan sekarang lebih dari miras Pak hukumannya. Narkoba, ganja, bentuk ganja seperti itu ya kan, buat generasi kita ke depannya ya kan. Jadi yang pasti itu tadi kenapa Pak Yudi nanya dari rokok, siapa yang udah merokok, ya itu awal narkoba udah nyobain dibilang play gitu ya kan, coba temennya bawa minuman seperti itu, setelah minuman oh begini ya, ntar coba pakai suntik, heroin, putol, udah macam-macam. Akhirnya udahlah, itu rusak generasi. Gimana negara mau maju? Tergantung generasi mudanya. Ya seperti contoh Amerika. Amerika sekarang udah boleh masalah narkoba. Bolivia, Brazil, terutama negara mana Pak Boy? Di Amerika Latin, Meksiko luar biasa, presidennya sampai ngajak perang sama bandar narkoba. Presiden Meksiko itu udah boleh. Nah sekarang Amerika, negara bagian Texas apa mana gitu ya, dia orang udah dibiarin pada narkoba, pada jungkir balik, dibilangnya zombie. Pemerintahnya udah bingung, udah biarin. Sekalinya bandar masuk baru diperangi. Seperti itu di Amerika. Amerika ya, negara besar hancur sama narkoba. Seperti itu. Jadi orang-orang di jalanan udah biasa aja dia ini narkoba. Tapi bandar yang masuk baru diperangi sama pemerintah setempatnya. Seperti itu. Yang pasti itu hati-hati ya, hati-hati. Kita awalnya dari rokok, hati-hati. Ada bilang, mohon maaf nih, ini Depkes minuman, ini ada Depkesnya. Coba deh, ada nggak pernah tuh yang bahasa seperti itu? Tapi hati-hatilah, jangan kita terjebak. Begitu Pak Lurah, ada bahasanya. Ini minuman terdaftar Departemen Kesehatannya, ada bahasa seperti itu. Jangan kejebaklah adik-adik. Ya itu tadi awal mulanya narkoba dari rokok. Makanya hati-hati yang udah merokok, ya jangan salah gaul seperti itu. Mungkin itu aja kali ada ya, kurang lebihnya ya deh seperti itu ya. Cukup? Oke, terima kasih. Tepuk tangan lagi. Ya, izin tambahkan sedikit. Tadi betul ya, memang kan saya dulu SMP saya merokok, Pak. SMP. Ini SMA ya, saya SMP. Karena tadi berulang. Tapi saya alihkan ke hal yang positif. Kebetulan saya suka bola, Pak. Jadi saya suka bola. Sama pelatih itu mana-mana tuh sampai merokok gitu kan. Tadi yang ketika sudah jabat alihkan hal ke yang positif. Tapi saya nggak merokok sekarang. Dari SMA saya nggak merokok. Itu namanya itu salah satu dijadikan pengalaman ya. Kenapa tadi rokok pintu masuk? Ya tadi lingkungan, pergaulan, ya coba-coba kan gitu. Ya, cuma harapan saya mudah-mudahan di sini nggak ada semuanya ya. Di SMA Sudirman ini saya lihat anak-anaknya soleh-soleha semuanya. Takbir. Terima kasih. Mungkin apa tuh tadi? Oh iya, ya betul. Kenapa beredar? Pertama pasti ada pemakainya. Ya, ada pemakai, ada pemasok. Ya, pemakai dan pemasok. Yaitu bisa internal, bisa eksternal atau dari luar. Itu nah makanya tujuan kita di pemerintah, tugas kita khususnya kelurahan, kita langsung turunnya nggak ke yang pemakai. Kita menyelamatkan generasi adik-adik semuanya yang memang di lingkup SMP, SMA, jangan sampai terbawa ikut arus ke pergaulan yang salah, pergaulan yang tidak benar. Seperti itu ya. Makanya kalau yang sudah memakai, yang sudah masuk itu kita serahkan ke aparat pemerintah polisian
kepolisian untuk apa? Kalau kita ini, ya untuk kita ini bagiannya gimana cara kita sosialisasi, kita mengkampanyekan ke adik-adik semuanya bahaya narkoba itu sendiri. Jadi kita harus menyelamatkan generasi masa depan kita nih. Salah satunya adik-adik semuanya. Itu kalau yang sudah ini ya biarkanlah, itu udah ada tempat-tempat yang memang sudah dia siapkan dan aparat-aparat yang sudah ditugaskan untuk fokus menangani itu. Kalau kita kelurahan sifatnya kita bagaimana caranya kita ngasih himbauan, kita ngasih sosialisasi, kita kampanyekan bahaya narkoba itu sendiri. Gitu ya, adik-adik ya. Setuju ya? Kita perangi narkoba, setuju ya? Setuju. Itu saja Pak Kepala Sekolah ya. Saya mungkin minta ininya nih, dengan kata-kata dari Pak Efsek ini kita mungkin kita terhadap masukan di kelurahan. Terima kasih. Terima kasih Pak Lurah. Sembari saya juga Lurah. Dulu saya 2010 sampai 2022 memegang RW di lingkungan saya, ya di Kerasaktia. Itu ya ternyata tadi yang disampaikan Pak Lurah itu menjadi sebuah experience dan temuan. Jadi di ruko saya itu ada ruko yang notabene kamuflase berjualan kosmetik, tapi isinya di dalamnya adalah narkoba. Nah di sana saya sudah disuruh sama Pak Lurah untuk ya menyampaikan, ternyata tidak mempan. Akhirnya saya pakai dengan Pak Lurah dan aparat desa, saya turunkan, termasuk Bimas Polnya saya turunkan. Masuk bandel itu ternyata tidak juga rekam. Suruh laporan ke Polda, akhirnya saya hanya bikin surat laporan ke Polda. Setelah itu saya didatengin TNI yang notabene ponakan tadi ternyata bermasalah di Polda. Saya dicari-cari, notabene bahwa saya harus mencabut laporan yang sudah sampai ke Polda berdasarkan hasil. Terus saya berpikiran negatif thinking saya, berarti di sini ada backupnya, dan backupnya itu bukan orang sembarangan, ya bukan orang sembarangan. Makanya pertanyaan tadi, saya tadi ya setelah itu ternyata maaf ya kita mohon banget itu kepada aparatur pemerintah baik TNI Polri ya jangan sampai itu malah membackup yang seperti itu. Justru saya arahin ke rumah supaya nyambut cabutan laporan yang ke Polda itu. Saya ngeles aja gitu. Nah ini pengalaman yang tadi kalau kita di Setiasi, sudahkah yang seperti itu ada, sehingga apa yang ditangani oleh Pak Lurah untuk mengatasi orang yang berkamuflase sebagai penjual kosmetik tadi, ternyata di dalamnya memang narkoba. Nah setelah itu dia pindah hari rokok itu, tetapi dia pindah di tempat yang lain. Artinya dia hanya mencari tempat yang aman aja setelah di tempat saya itu diusir. Nah ini anak-anak begitu sangat very dangerous, sangat berbahaya ternyata narkoba segitunya. Makanya saya berterima kasih Pak Lurah, Pak Yudi yang sudah menyempatkan berkampanye narkoba. Walaupun ini sebenarnya adalah materi konten lama, tapi secara bahaya itu sangat masih beririsan dan masih sangat sesuai dengan konten-konten anak muda. Mengapa? Ketika rokok itu sudah dikonsumsi, saya dulu pernah merokok ketika di mahasiswa, namun setelah saya jadi guru, ternyata rokok sudah saya tinggalkan. Apa efek daripada itu? Ternyata hari ini saya menderita jantung. Saya harus berobat ke Malaysia. Saya ke Penang, Kafe. Karena saya sudah dirawat di Hermina, 2 kali dirawat. Ternyata saya harus pasang ring dan sebagainya. Akhirnya kemarin saya tidak percaya.
setelah wisudanya Akrom sekarang adalah saya kelas 10. Yang pas wisudanya dia, saya masih dirawat di rumah sakit. Sementara besok pagi harus orasi ilmiah dan kita untuk menyiapkan anak-anak. Saya pulang menolak tindakan dan kemarin saya tanggal masih bulan Juni saya pergi ke Penang. Ternyata saya di Penang ditanya, "Bapak merokok?" "No." "You smoking?" "No." "Ya, smoking, semuanya stop smoking," saya gitu kan. "Oh ya, oke." Dicek, ternyata jantungnya buka. Nah, ini makanya memang dari sekarang bagi yang sudah pada merokok, berhenti saja, stop saja. Apalagi yang vape vape yang lebih berbahaya. Makanya pengalaman saya pribadi itu boleh dijadikan sebagai untuk ibrah, untuk contoh bahwa ternyata dampak dari itu semua nanti akan jatuh pada diri kita sendiri. Makanya thank you so much Pak Lurah, thank you visitornya ke sini untuk menyampaikan kampanye kepada anak-anak kami. Walaupun konten lama saya katakan, tapi fungsinya itu adalah forever, ya for long time. Jadi semua ini fungsinya buat generasi muda selalu untuk diedukasi dan diedukasi, sehingga kita tidak bosan. Dan itu salah satu juga bagian yang ada di rapor pendidikan. Rapor pendidikan, apakah anak-anak sudah paham dan meninggalkan tentang bahaya rokok, bahaya narkoba dan sebagainya. Kalau di poin itu masih merah sekolah kita, maka diindikasikan bahwa sekolah kita perlu sebuah sosialisasi tentang narkoba. Makanya event ini, kegiatan ini itu multifungsi Valora. Jadi bisa juga dijadikan nanti untuk isi tentang rapor pendidikan kita, bahwa kita selalu mengkampanyekan hal tersebut. Barangkali itu saja. Terima kasih sekali atas kehadirannya, telah memotivasi anak-anak kami. Kebetulan ini adalah anak-anak BES. BES itu Badan Eksekutif Siswa Sudirman. Kalau di UI namanya BEM kan. Nah, yang ini BEM-nya Sudirman, bukan BEM-nya UI. Ya insya Allah ini generasi mau masuk UI. Amin. Amin. Dan alhamdulillah anak kami ternyata yang sudah aktif di BES, di UI, di ITB itu mereka jadi BEM, dan salah satunya adalah Denny Irawan. Denny Irawan dulu sini adalah termasuk aktif di UI, sekarang sedang S3 di Australia. Ya, mantap. Dia dari anak asal yang 2 tahun. Ya, sekarang dia sudah hampir selesai S3-nya di Australia. Sebentar lagi pulang ke Indonesia akan melakukan pernikahan atau marriage. Ya, dia setiap komunikasi pasti English language-nya sangat bagus, ya. Jadi speaking English-nya sangat bagus sehingga bisa menjadi keturunan adik-adiknya yang ada di sini. Ya, terima kasih. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yudi serta Bapak Dede Firmansyah atas jawaban yang telah diberikan pada sesi tanya jawab ini, serta terima kasih juga kepada Bapak Ahmad Hilaluddin atas sharing cerita yang telah dibagikan. Semoga hal-hal tersebut dapat memberikan manfaat dan juga pelajaran bagi kita semua. Semoga kita semua dapat mencapai generasi emas 2045. Takbir! Selanjutnya, sebelum mengakhiri acara pada pagi menuju siang hari ini, marilah kita melakukan sesi doa terlebih dahulu. Kepada Saudara Arfa Noval, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu dengan harapan semoga ilmu yang telah dipaparkan di
menjadi manfaat bagi kita dan juga menyadarkan untuk generasi kita yang lainnya untuk menolak narkoba seperti itu. Istighfar kali yang berkali hadis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.